Alif, hati-hati ya. Jadi kita tiga-tiga ya. Ini siapa yang mau di sini? Oh, saya lah. Ayo. Bilang seorang satu ntar. Jadi hamil. Aku kok paham yang Terus nggak ditenganis. Apa tuh? Tutupan banget. daripada lu yang di sini lu lebih Aku cuma kasih contoh. Oh ya. Nanti abis itu nanti yang lain. Oh ya, oke. Kasih contoh nah ya. ini gue geser lah. Yang untuk digeser. Berarti yang tadi gue beresin. Start dulu nih. Kaki kita agak dibuka. Ini. Buka. Posisinya pegang lutut. Ya. 1 poin. 2. Biasanya pegangan di kaki dulu karena kan menahan kehamilan kan ya, berat hamil. Oke. Oke. Next. Oke. Cukup 8 hitungan. Oke, baru hak. Jadi kanan, tapi kakinya jari-jarinya ditarik ke dalam, ya. Oke. Empat, 5, 6, 7, 8. Baru lagi, poin lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sampai umur berapa bulan nih, Miss? Hah? Mulai berani sampai umur berapa bulan? Dia bisa ke semester kedua. Nggak ada masalah. Kan udah kecil, Miss. Ya, emang posisinya ini kan begini, tapi kakinya kan nggak kita buka lebar. Kayaknya mau begini, Miss. Boleh, boleh nahan. Tapi kalau yang dia masih semester kan masih kuat, kita kan postur tubuh kan ya. Nanti kalau yang udah agak berat, dia posisinya bisa begini, oke ya, ya. Nah. Oke, sama dengan 8, oke baru putar. Nah. Nah, sebaliknya. Oke. 8, oke. Sekarang karena posisi 3 bulan pertama kan enggak begini ya. Jadi kita geraknya apa? 2, 3, 4, Pakai nafas. 6, pakai nafas. 6, 7, 8. Aturannya pernapasannya tangan. Jadi karena kita asumsi waktu. Oke? Sebenarnya ini bagus juga untuk mental healthy sama kasus-kasus autoimun buat ngebantu. Oke, udah. Baru up. 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 Buang. Lagi. Oke. Buang. Buang. Oke, ya. Baru kaki diangkat 1. Oke. Ya. Up. Oke. Masih posisi kita pegang kaki up. Oke. Oke. Ini semester pertama kita masih bisa postur kita benar. Ya deh. Up. Ini buat kekuatan pangku nanti ketika nanti persalinan. Aku anjurkan semua satu gerakan adalah tarik nafas, ya. Sama gerakan selanjutnya adalah buang nafas. Up. Oke, baru up. Up. Oke. Ini mah bener-bener keganjel. Hah? Bener-bener keganjel. Bener-bener keganjil katanya Budi. Berarti ada contoh. Ini Contoh semester real. 2. Semester 8. Ah, oke deh. Kita turunin lagi. Baru up. Ini up. Ya. Rasakan deh. Kalau yang punya perut. Kalau yang Katanya saya nggak enak ya, Miss. Oke. Hah? Oke. Baru hap.
Oh, kalau diputar. Oh, Putar. oh, diputar. Tadi mah samping kanan kiri ya. Ya. Boleh kiri kanan. Tarik nafas ya, tetap ya. Berasa perut ya. Oke, sebaliknya. Ah. Jangan lupa kontrol ya, Pak. Ada bidan air. Hanya lari brojol. Oke. Lihat badut ya, Dek. Tangan ke belakang. Oke. Agak rapat dikit. Oke, hap. Tahan sama tangan. Oke. Sama gua paksa. Hah? Oke. Kaki poin, kaki poin. Ah, sakit semua nih. Nah, ya udah, ada jangan dipaksa. Iya, jangan dipaksa nggak enak. Oh. Ini sekarang. Puasa poin Poin, deh. poin, poin. Iya poin. Up, Pakai balerin. up. Hitungan 8. Oke. Kalau yang ini nggak usah dipaksa mas ya. Nggak usah, Bang. Itu buat Oh, buat kaki. Oke, up. Oke. Ya. Sambil tarik nafas ya. Sama buang tiap satu gerakan. Alif mau ikut sini? Baru, deh. Up. Lagi. Oke. Ya, nah. Masih bisa. Oke. Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lagi. Ganti kaki. Ya. 1, 2, 3. Usahakan kita bernapasnya benar, ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Stop. Oke, ya. Hitungannya 8 aja semua. 1, 2, 3 mana sih nih? 1 nih. Oh, 2, Terus. 2 lurus, 3 sama. boleh lanjut 5, 6, 7, pokoknya intinya sampai 8 aja ya. Ya. Oke. Kita tiduran. Enggak, belum tiduran. Up, kaki. Oke. Up. Oke, kaki berat. Kayak gitu. Buat pemasangan. Oke. Beneran asli. Capek. Oke. Ya. Ini baru ham. Ya. 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 Oke. Ya. Ham. Tahan. Oke. Lagi. Tahan. Oke. Tahan. Oke. Terus kita tiduran. Ya. Ya, kakinya tepuk dua-dua. Oke. Ya. 1. Iya. Ya. Oke. 3.
Bapak nggak usah ya, Pak. Enggak. Oke, ya. Up. Lurus. Ya. Baru tutup. Up. Ya, oke. Up. Oke. Lagi. Tutup. Dua. Oke. Ya. Hah? Oke, sekarang kita kakinya tekuk. Nah, kita nggak perlu menahan pelan, tapi ada di tangan kita di pinggang. Pinggang deh. Oke, ya. Ya. Mari. Nah, satu. Dua. Oke, go. Ya. Tiga. Empat. Sambil tarik nafas ya deh sebenarnya ya. 5, 6, 7, 8. Oke, ya. Lagi tangannya. Terus ini apa dipakai semuanya? Miss? Apanya? Buat nanti praktek ini. Ada bisa Tergantung. kombinasi tergantung kondisi ya. Kalau ketika misalnya kita hasilnya gede, berarti nanti ada bagian-bagian yang dihilangkan atau bagian-bagian yang Saya makanya ngapalin. Kalau dipakai semua. nanti ada enggak dipakai semua ya. Ya. Sekarang kita ambil ke kiri buat kekuatan panggul. Up. Up. Oke. Ya. Satu, dua, kita posisinya tutup tiga. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, balik kita, baliknya pelan-pelan. Up. Oke, nah, hamil kan agak susah ya. Posisinya kita up, baru, ya, satu, balik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, satu, ya, dua, oke, tiga, empat, lima, enam, tujuh, Aduh, kerasa nih. Kerasa pegel. Aling mau ikut? Ya. Udah, ada bisa ibu ada begini. Anaknya gede, Pak. Ada bayinya lagi punggung nanti. Bayinya. Nah, bayinya pindah sini. Bisa jadi. Oke, dah. Kita sekarang posisi. Ya, kita nggak tenggelam. Oke, ya. Agak mundur dikit. Kenapa? Kita akan merangkak. Hah? Disilang. Nggak silang. Angkat. Nah. Nah. Mundur. Mundur. Up. 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 Lututnya harus diangkat. Ya deh. Oh. Ya. Untuk trimester, trisemester, it's okay. Oke. Up. Jangan digeser. Apa? Up. 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 Kaki yang ini tetap nekuk begini. Iya tetap. Ini tapak tangannya harus dibuka. Ya, nggak boleh begini, harus begini. Jadi kita grounding begini. Up, up, Tinggi. up, Kecil. Emang kecil. up, up. Oke, up. Lutut diangkat, jangan digeser. Up. Oke, ya, up. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, udah.
3. Oke. 1, 2, 3. Kita yang kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hitungannya semua 8. Ya deh, oke, ya. Baru, ya, ya, agak dikit, ya. Tarik nafas panjang. Oke. Oke, nah 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hitungan asumsi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kemarin dia radang sendiri. Ada, gini sih. ada. Belakang. Oke, udah. Kita maju, sayang. Hap. Oke. Hap. Luruskan tangan. Hap. Balik. Jadi ketika kita ngangkat begini, posisi semua paru-paru jantung, usus, hati itu kalau kita gerakan begini memperbaiki postur. Kondisi kan kalau ibu hamil kan kalau dia makin gede kan makin angkat ya ke atas ya agak ini, jadi gerakannya adalah Cari aman. Mobil ya depan. Yang hamil paling tua. Oke, untuk kondisi ibu hamil yang di semester kedua atau ketiga agak berat untuk begini kondisinya, bisa di posisinya adalah sila, dia lebih rileks. Jadi cari yang rileks, tidak membuat penekanan untuk ibu hamil. Ya, ya. Masih dari semester Pelangi terbaru. Beli HP ayo. Beli HP yuk. tadi itu mama dan sebaliknya. Nah, Mana? Itu sesuaikan kemampuan perut ya. ya, ya. Nanti ketika kondisi udah dari semester kedua, boleh pegang, boleh pegang lihat perutnya. Nanti ada kita gerakan gini, nanti gerakannya agak ke depan. Nah, oke. Miss nanya, pada saat kita buang napas kalau kita bisa olahraga kan kita kan mengendangkan ya. Nah orang tapi boleh olahraga Nggak usah, tetap harus relax, tetap lemes sih, karena kondisinya nanti malah kontraksi, nggak, bukan kontraksi, jadi nggak nyaman aja. Nah, untuk ibu hamil kan dia banyak kondisi-kondisi yang kadang-kadang dia bawaan mual, bawaan nggak nyaman. Nah, itu kan bisa minimalisasi, dia serileks mungkin untuk senam hamil. Jadi napasnya nggak sampai yang Nggak usah. Nah, jadi cukup membuat dia nyaman, relax. Kecuali nanti kita di air kan beda, kan ada oksigen yang banyak ya. Ya.
Oke, ya. Biasanya untuk bayi ataupun untuk yang toddler atau golden age, kalau untuk yang khusus anak biasa regular umum dia nggak ada masalah kan, biasa kecuali yang masih produktif kita kan akan berbeda ya. Oke, nah untuk yang anak-anak pembina kita biasanya kita adalah bantu dia berenang ya. Nanti kita keluar ke dalam ya. Oke, baru sisi kiri dan kanan ya. Oke. Ini mulai Sisi usia berapa? dari bayi. Oh, dari bayi. Berarti dipencet kan, Miss? Iya, pencetnya Ini apa? Ini deepnya agak deep. Iya. Oke, ya. Oke, maaf ya dek, ceritanya bayi. Oke, maaf. Ini untuk physical therapy. Oke, baru. Mesin, itu bulat dek. memang, Miss. Bayi besar. Oke, ya. Oke, maaf. Waduh. Aduh ya. Begini dek, begini. Nggak apa-apa bangkunya, nggak apa-apa bangkunya. Bangkunya bocor kayaknya. Baik, nggak apa-apa gini, Miss. Nggak apa-apa, it's okay. Biasanya Saya untuk takut masalahnya kalau Iya, Hah? hati-hati keluar kentutnya. Dek, kalau anakmu nanti Ya. kurang bisa BAB sembelit atau Hmm. apa, itu memang kita stimulasinya begini. Oke, gini. Untuk lansia juga sama. Lansia yang susah pup harus dengan gerakan begini. Apa? Oke. Ya. Ya. Sini kita nggak nekan dulu ke perut ya. Untuk awal-awal kalau dia udah mulai biasa kita gerakan dengan kondisi begini baru Kayaknya lagi ngantuk. Ngantuk ya. Kadang malam. ya. Apa? Baru bayi biasanya ditahan. Oh, Nah, ini masih gerakan dasar banget. sudah sama. Iya. Ya. Oke. Ya. Nanti. Saya takutnya bayi ngapuk itu tulangnya. Dia pakai perasaan gerakinya, Pak. Terus tahu sendiri kita tenaganya full time. Oke, bayinya tergantung. Nanti kita tes untuk gerak grasping. Siapa deh? Maaf. Nggak. Grasping tangan. Biasanya graspingnya kalau dia kuat dia nempel, ya. Nah ini bisa kita bantu nanti buat akar itu untuk lehernya yang kuat. Berat dari saya, Nah. Miss. Oke. Oke. Sampai setinggi apa sih, Miss? Cukup sedikit aja, nanti kalau lama-lama Ketinggian. baru nanti kita narik. Biasanya kalau dia udah kuat dia bisa kita tarik dengan kekuatan begini. Oh. Itu bantu untuk refleks graspingnya. Ya, oke. Ya. Bayinya udah. Oke, udah. Kondisinya adalah geser ke sana. Oh, Belok. Belok. 2. kalau dibalikin. Iya. 3. Iya. Cie, Yang mau cie. ngantar. Susah punya bungsu. Susah kalau ada bungsu. 8. Terus kebalikannya berarti Miss ya? 9. 10. Nah, kasih untuk yang cerebral palsy, misalnya ada spastik di sini nih, Dek, ya. Di kiri untuk bayi-bayi ataupun nanti untuk kondisi pasien saya yang cerebral palsy, dia perlakuannya tetap gerakan refleks untuk dia berguling. Jadi kalau misalnya ini spastik,
Ya, ini spastik. Berarti kita gerakannya adalah ini bahaya Di sana ya. ini tidak 10. Oh, yang nggak ada balikannya. masalah 10. Yang ada masalah 20 balikan. Oh, berarti Karena yang dia ada buat masalah ngebalik, aja. ya karena dia buat ngebalik ini tuh susah banget. Nanti kalau adek dia sudah nyaman, dia akan happy banget berguling. Nah, sampai nanti gerakannya kita tahan begini. Nah begini, up kepala tetap begini Nek. Ini kita taruh guling di sini buat latihan dia belok ke kiri, belok ke kanan nanti untuk berguling. Gulingnya gimana Miss? Di belakang sini. Nanti gulingnya di belakang sini, gulingnya di belakang sini. Ganjel. Kayak ganjel deh, kayak ganjel. Nih, oke, ya. Nanti kita tahan, balik lagi, kita tahan. Jadi nanti kalau untuk anak-anak bayi yang dia agak lambat, dia bergulingnya akan ketahuan. Dia punya respon nggak untuk berbalik memutar. Kalau misalnya dia responnya cepat, dia biasanya kalau udah begini-beginiin deh, dia akan balik, akan tengkurap. Tapi kalau misalnya kita udah gerakan begini, dia masih lama 1 bulan, berarti tanda tanya. Ada refleks yang memang harus kita intervensi, gitu lah. Oke, nah, sekarang posisi biasanya lurusin, ya. Nah untuk kasus yang dia si bayi kan biasanya kita nggak bisa langsung begini ya, pelan-pelan ya deh. Nah, angkat dulu, nah. Semua kita stimulasi. Nah. Oke, baru di situ. Oke. Belakang hitungan semua, oke? Nanti baru jadi derajat dia sampai ke sini tuh dia step by step dari yang tegak lurus sampai nambah 15 derajat sampai jadi 180 derajat. Jadi nggak bisa langsung, Ini dari 0 bulan Miss bisa. dari 0 bulan sekitar 2 minggu 3 minggu. Oh. Tergantung dengan motornya ada rasakan. Jadi memang harus kita intervensi. Kalau zaman dulu kan, oh nanti dia bisa berguling sendiri, oh nanti dia bisa tengkurap. Sebenarnya enggak. Yang harus kita lakukan sebelum nanti kondisi dia tengkurap, kita udah lihat, kita udah ancang-ancang gerakannya arahnya menuju ke sana gitu. Karena untuk meminimalisasi refleks yang hilang, missing link. Karena kalau ada yang hilang berarti sistem saraf pusat otaknya akan tidak matang. Ya, kalau misalnya gerak refleksnya benar, berurutan dan waktunya juga bagus, itu nanti sistem dasar otaknya, sistem saraf pusat otak akan matang benar-benar gitu. Ketika tidak matang nanti biasanya anak bisa speech delay, bisa tumbuh kembangnya lambat, bisa nanti dia yang tadinya mestinya bisa berjalan berlari, dia online keseimbangannya itu jadi. Nah, kalau di luar negeri itu semua dari intervensi. Kalau kita memang edukasi orang tua murid. Nah, ya, oke, ya. Oke. Untuk beberapa kali gerakan nanti kita bisa sampai ke sini, baru nanti kita putar. Ya. Oke. Jadi kemampuan semua disimulasi. Karena kebanyakan kan kita cuman gerakin aja cukup, tapi untuk kesininya kita lupa, kadang kita nggak paham gitu loh. Makanya untuk sampai ke sini itu nanti step by step memang kita harus latih terus gitu, termasuk kiri dan kanan. Ya, sekarang adek ceritanya udah bisa tengkurap. Oke. Ya, biasanya bayi tengkurap ada posisi dia lehernya kuat apa enggak. Kalau enggak kuat dia biasanya cuma begini doang. Berarti kita memang nanti harus sediain kayak semacam penyangga untuk di dagu. Nah, untuk di dagu, untuk bantu supaya si lehernya kuat dan bahunya juga kuat gitu loh. Karena kondisi tengkurap ini adalah dasar nanti untuk merayap dan merangkak. Merayap dan merangkak ini nanti akan bermasalah ketika nanti misalnya si merayap dan merangkaknya cuma sebentar. Ada yang misalnya dia merayapnya cuma sehari 2 hari dia langsung merangkak, padahal sesi merayap itu
harus panjang gitu. Jadi nggak cukup sehari aja gitu. Jadi memang ada sesi misalnya sampai 2 minggu, sebulan nanti baru dia merangkak, dan itu berkesinambungan, jadi terus menerus gitu. Karena kalau misalnya posisi dia lemah akan bermasalah nanti dengan taktil, sensori integrasi taktil, keseimbangan sama proprioseptifnya ini lemah. Ketika nanti dia udah mulai nanti posisi dia tengkurap begini, nanti kan ada posisi dia, kondisi dia merangkak itu nanti kekuatannya adalah kekuatan bahu gitu. Makanya kalau untuk bayi nanti kita itu dilatih. Nah ini anak nih, ini si bayi ditengkurapkan di sini, kan penyangga badan dia. Jadi nanti kita latih tangannya buat menahan supaya kekuatan tangannya dan kekuatan bahunya kuat gitu. Jadi kita taruh di sini si bayi atau dengan pakai guling, kita latih dia tengkurap, tapi posisinya nanti tangannya kita bisa begini atau bisa begini untuk kekuatan tangannya. Nah, nanti saya kasih sesi buat home programnya ya Dek ya, home program bayinya. Ya, oke udah. Terus, oke, ya biasanya kita akan bantu si bayi hap. Oke, relax, tarik lagi hap. Pelan. Ini tuh sebenarnya apa namanya high risk, tapi ketika kekuatannya bagus nanti dia bisa ke kiri lagi, karena nanti ketika nanti di usia dia masuk sekolah deh, kalau misalnya gerakan kepala naik turun sama kiri kanan nggak optimasi, nanti adalah dia membaca tidak fokus, dan kadang-kadang dia itu kan ada kekuatan untuk membangun saraf sebenarnya ya Dek ya. Nanti kondisinya adalah dia bisa membaca terburu-buru. Nah, terus kedua, nulisnya jari-jarinya dia nggak tegak lurus seperti biasa, tapi dia arahnya ke sana. Jadi kan ada orang yang nulis dia begini nih, karena si gerak refleks yang dari dasar tadi dia ada yang terlewati atau cuma sebentar. Jadi efeknya luar biasa, karena setiap gerakan refleks kognitif adalah membangun kematangan sistem saraf pusat otak tadi. Oke? Dan nah, untuk kondisi-kondisi misalnya si anak dengan posisi begini, kita akan bantu dia gerakannya adalah, oke, dia kepalanya udah kuat nih ya, kepalanya udah kuat, kita bantu tangannya tarik. Oke? Nanti posisinya adalah ini untuk bantu untuk merangkak, merayap. Oke. Ini berlatih. Nah, kita bisa atur dia dengan menahan guling kecil di sini buat dagunya, dan kaki kita bantu dengan gerakan. Maaf deh, lemesin. Nah, kita posisinya untuk merayap, lemesin. Gimana? Ya, Miss? Bukan, aku agak siku. Sorry. Oh, gini. Ini bisa kecil Miss, ini aja Miss. Lelah ya Miss. Berat. Siku, Kak. Nah, maksudnya itu ada bahaya. bayi. Nah, oke. Nah. Ya. Udah. Oke. Baru lurusin. Up. Nah, ini dia gerak refleks ini yang nanti akan membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Oke. Nah. Oke. Nah. Jadi ininya ditekan ya Miss? Iya, tekan. Kalau orang merayap, ada yang kakinya cewek-cewek, ada kakinya nempel. Yang bagus yang nempel. Itu bantu untuk mematangkan sistem saraf pusat. Ya. Oke. Nah, oke. Kalau tangan tetap gini berarti Miss? Ya, tangan nanti setelah satu-satu nanti tangan otomatis akan bergerak. Oh, refleks ya? Refleks. Refleksnya nanti dia akan merayap. Cuman Saya juga tadi pengen gerak jadinya. ini dia memang harus benar-benar nempel. Kebanyakan anak-anak berkebutuhan khusus deh ini nggak nempel. Jadi posisi kakinya Ngangkat cuma sedikit. sekedar ngangkat aja. Nah, kayak model O'Neil, dia merangkaknya adalah begini. Tangannya. Tangannya begini, bukan begini. Begini. Dan satu kaki dan satu ini digeser. Ini biar diangkat.
Kalau kita nggak ngelatih, begitu terus gitu loh. Kasusnya murid saya nggak, yang dia punya taktil benar-benar sensitif, ternyata itu tadinya geser aja, nggak mau diangkat sama sekali. Begitu kita bantu intervensi, ngamuknya luar biasa, kita bisa dipukul sama dia. Tapi memang kita harus intervensi. Jadi untuk semua bayi memang harus melalui fase begini gitu, oke? Dari dia nanti merayap, mengangkat, terus ke posisi duduk, posisi dia mencoba berdiri, nanti kita pegangin kayak posisi kita kemarin kita ngelatih yang recovery stroke. Oh iya, iya. Nah, jadi latihan dia pegang, nanti kita hitung, kita pegang lututnya. Kita pegang lututnya, dia mampu bertahan nggak, kakinya napak. Dari hitungan 1 sampai 30, sampai 1 sampai 60. Jadi posisi dia, kekuatan dia. Terus nanti kita bantu juga untuk si anak, posisi dia untuk berdiri. Nempel ke dinding, dia tegak nggak, tapi lututnya kita pegang. Dia mampu nggak, dia goyang nggak, atau ke kiri ke kanan nggak. Nah itu bantu untuk stabilisasi postur tubuh. Gitu. Jadi semua anak-anak memang harus diintervensi seperti itu. Jadi makanya ketika nanti kita melakukan baby swing spa, tadi gerakan, nanti saya kasih gerakan yang buat videonya juga. Ini kita baru sebagian karena banyak banget. Nanti adalah physical therapy neurodevelopmentalnya akan bantu sebelum dia masuk ke baby swing. Setelah physical therapy baru ke baby swing. Physical therapy neurodevelopmental dia bisa juga nanti tambahan dengan brain senang otak. Ya. Habis itu baby swing, setelah baby swing dan setelah itu baru massage terapi. Massage terapi dia lebih ke pediatrik, tapi nanti dengan kondisi-kondisi tertentu, ketika misalnya ada kasus spastik atau apapun, kita nanti cari titik-titik yang mampu dia untuk bisa gerak koordinasi. Gitu. Oke? Ngerti Dek? Semua ada pertanyaan nggak Dek? Tadi untuk kondisi air palsi juga bisa diterapin. Yang mana Dek? Kondisi yang gerakan tadi. Iya. Kondisi air palsi juga bisa. Cerebral palsy bisa. Yang air palsi yang. Oh iya, bisa. Jadi dia kondisinya kita step by step kita lihat assessment observasinya dulu deh. Nanti gerakannya sampai sejauh mana gitu. Kalau misalnya derajat ketentuannya dia maksimal segitu, berarti nanti kita tambah lagi step by step. Jadi nggak langsung. Oke? Ada lagi Dek? Miss, ini cuma buat anak sampai usia 2 tahun aja. Sampai 5 tahun, sampai 6 tahun. Terus kalau yang jalannya masih jinjit terus? Miss? Nah, jalannya masih pakai jinjit terus, dia salah satunya adalah nanti latihannya adalah satu berjalan dulu di pasir di tanah, terus latihan buat ambil kacang-kacangan dengan jari-jari. Ini bantu tonus massa di sini kuat. Terus ambil tisu latihan. Sama cerebral palsy juga yang dia kakinya kelaput ataupun keluar, kondisi ke dalam atau keluar juga latihannya buat mengambil sesuatu dengan jari-jari. Ini bantu untuk membantu kekuatan kaki nggak flat kan banyak yang anak-anak yang flat ya. Dibantunya nanti dengan gerakan tapak kaki kita dengan jari-jari. Itu sangat membantu buat mereka. Ya, jadi sebenarnya materinya banyak banget ya deh ya, karena berhubungan dengan tumbuh kembang, makanya di grup nanti kita kalau ada permasalahan ketemu sama pasien nanti share di situ, nanti saya kasih programnya buat seperti apa gitu loh deh. Karena uniknya anak itu begitu gitu, beda-beda. Mau dia sama yang misalnya kembar sekalipun ya treatmentnya beda, anak 2 autis sekalipun juga treatmentnya beda gitu. Jadi kita assessment observasi ketika ada sudah ketemu dengan berbagai macam pasien, ada nanti akan bisa bukan mereka menganalisis gitu. Oh ini sebenarnya harus gerakannya seperti ini. Oh ini harus gerakannya seperti ini gitu loh. Jadi adik sendiri nanti yang dengan jam terbang adik bisa menilai, bisa menganalisa bahwa anak ini harus dengan treatment dengan kondisi-kondisi tertentu gitu. Ditambah dengan misalnya satu adalah kita memang harus menimbang apakah si bayi tadi punya penyakit bawaan. Apakah